الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dialah zat yang pantas untuk dipuji, disanjung, diagungkan dan ditunduki. Dialah zat yang kepadanya kita meminta pertolongan, minta perlindungan dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita. Kepadanya lah kita meminta hidayah, petunjuk. Semoga senantiasa kita dalam hidayah bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, yang kedua, tak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Teman-teman sahabat sunnah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan masih melanjutkan tentang keutamaan tauhid. Masih pembahasan tentang keutamaan tauhid, karena kita sekali lagi belajar tentang tauhid itu banyak manfaat dan keutamaannya, fadilahnya. Oleh karenanya tidak henti-hentinya kita selalu untuk membahas yang namanya keutamaan dan fadilah tauhid ini. Dan 1, 2 atau 3 bahkan 4, 5 sampai 10 kajian kita bahas tentang keutamaan tauhid mungkin belum kita selesaikan. Oleh karenanya mungkin ini adalah pertemuan yang ketiga di masjid ini untuk membahas keutamaan tauhid insyaallah taala, atau mungkin masih ada lagi kalau memang cukup. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kesyirikan yang dengan sendirinya kita akan tahu apa itu tauhid. Saya mulai, sebenarnya ini adalah bentuk pengulangan dari apa yang sudah kita kajiankan atau kita sampaikan di materi kajian online. Namun saya ulang kembali untuk menguatkan keilmuan kita, pemahaman kita, iman kita dan tauhid kita insyaallah taala. Ya, kita saja yang sudah belajar pun tidak bosan-bosannya untuk selalu membaca agar kita semakin kuat. Kita semakin kuat dan kuat. Di antara keutamaan tauhid adalah barang siapa yang menerapkan tauhid ini di dalam dirinya untuk kehidupannya dunia dan akhirat, maka tentunya dia akan masuk surga tanpa hisab. Di antara keutamaan tauhid adalah dia akan masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Kalau ada orang yang masuk surga harus dihisab, maka orang yang bertauhid dia insyaallah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga tanpa hisab. Dan yang dimaksud dengan hisab atau tanpa hisab di sini adalah semua dosa-dosa maksiat yang dia lakukan, walaupun mungkin dosa itu dosa besar selain syirik, maka yang seperti ini akan tidak dipermasalahkan. Jadi hanya ditampakkan amal solehnya, amal kebajikannya. Adapun dosa-dosanya selain syirik, karena dia ini orang bertauhid ya,
maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap dosanya itu, karena sudah dimaafkan, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang bertauhid, selamat dari syirik, yang agak luar biasa. Ya, masuk surga tanpa hisab. Yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin adalah la yuhasabu la 'ala al-ma'asi wa la 'ala ghairiha. Baik mungkin dia pernah berbuat dosa besar, mungkin mencuri, mungkin pernah berzina, ini Allah maafkan dengan tauhid dia, tidak terjerumus pada perbuatan syirik. Allah maafkan hal itu. Bahkan untuk amal soleh yang dia lakukan pun hanya sekedar ditampakkan saja. Ini amal solehnya, ini amal buruknya. Selesai, setelah itu amal buruknya dimaafkan, masuk surga. Tapi kalau orang yang jelas-jelas sudah berbuat dosa tambah syirik lagi, ya itu sudah tidak akan selamat, nggak akan selamat. Dia akan ditanyakan dosa korupsi, harta ini dari mana? Oh, ini dari hasil kerja saya. Kerjanya bagaimana? Itu akan ditanya. Kerjanya bagaimana? Oh, saya kerja di sini, kerja di kantor pegawai. Ya. Terus proses dapat gajinya bagaimana atau dapat duitnya bagaimana? Oh, saya ikut proyek. Proyeknya bagaimana? Pakai sogok atau tidak? Ya. Itu semua akan ditanya. Nggak ada yang lewat dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak ada yang lewat yang seperti itu. Berapa banyak, itu baru sekali. Berapa banyak kayak kau kerja kayak begitu? Ya Allah, belum dosa-dosa yang lain. Ribanya bagaimana? Ini harta dari mana? Oh, saya kerja di mana? Di bank. Ya jelas. Gaji dari mana? Di pegadaian. Jelas. Rata-rata tuh. Maka inilah pentingnya kita belajar tauhid. Dan kita terapkan tauhid. Ini benar-benar orang yang menerapkan tauhid, bukan hanya sekedar dipelajari tapi diterapkan. Ya. Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya tauhid, tuannya tauhid. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang manusia yang qanitan lillah, benar-benar lurus agamanya, walam yakun minal musyrikin, dan belum pernah berbuat syirik. Lam itu artinya kalau dalam bahasa Arab belum pernah. Mungkin ada orang pernah berbuat syirik tapi dia tobat, selamat dari syirik. Tapi Nabi Ibrahim belum pernah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi Ibrahim sudah dulu. Kalaupun kita pernah berbuat syirik dan alhamdulillah sekarang sudah bertobat, maka insya Allah itu sudah tidak mengapa, selamat sudah. Jangan pernah kembali lagi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, memang kebanyakan orang ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jatuh pada perbuatan syirik. Dan ini adalah perbuatan dosanya orang-orang
kafir musyrikin dahulu. Dan sampai sekarang kalau kesyirikan itu akan tetap terus ada, maka kita juga umat Nabi Muhammad tidak bosan-bosannya untuk memperingatkan umat dari syirik. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk mengajarkan umat tauhid, mengajarkan tentang apa itu syirik. Karena kalau sudah selamat syirik, sudah insya Allah aman surga. Masuk surga insya Allah, selamat. Tapi kalau dia tidak selamat dari syirik, walaupun dia berbuat amal soleh, ya, jangan harap masuk surga, kekal di dalam neraka itu. Nah, di antara kesyirikan yang sering dilakukan, ya, atau ada hadis yang saya ingin sampaikan di sini adalah tadi kita sampaikan orang yang menerapkan tauhid di dalam dirinya dia akan masuk surga tanpa hisab. Ada dalam sebuah hadis yang panjang disebutkan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, saya bacakan hadisnya dari Husain ibn Abdurrahman. Dia mengatakan kuntu inda Sa'id bin Jubair. Saya dulu pernah duduk dekat dengan Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang meninggal tahun 96 Hijriah, 95 Hijriah. Dia ini yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf yang waktu itu jadi gubernurnya Kufah, gubernur Kufah di khilafah Harun Abdul Malik bin Marwan. Jadi Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi Husain bin Abdurrahman dulu pernah bersama Sa'id bin Jubair. Lalu Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha. Siapa di tadi malam melihat bintang meteor jatuh? Ini sebagai bahasa kiasan atau pertanyaan yang mungkin ditujukan kepada teman-temannya saat itu, siapa yang bangun malam tadi malam, pengen diketahui. Tapi dia tanya kayak seperti isyarat siapa yang melihat meteor tadi malam. Kalau yang lihat berarti bangun malam. Ya. Fakultu ana, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan saya. Thumma qultu ama inni lam akun fi salatin. Tapi kata Husain bin Abdurrahman, tapi saya bangun di malam hari bukan karena mau sholat, bukan karena qiyamul lail, walakinni ludirtu, tapi karena saya ini tadi malam digigit kala jengking, disengat kala jengking. Qala fama sana'ta. Lalu Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang kamu lakukan pada malam itu atau tadi malam setelah digigit itu? Qultu irtaqaitu. Kata dia, saya meminta ruqyah. Dan irtaqaitu artinya istarqaitu, meminta diruqyah. Ruqyah tahu ya? Dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis, dibacakan zikir-zikir dari Nabi tentang ruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi. Kata dia, kata Husain bin Abdurrahman, saya melakukan ini karena saya dapat sebuah hadis dari Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi, ulama Syam. Saya dengar hadis tentang ruqyah. Qala wa ma haddatsakum? Bagaimana hadisnya itu? Kata Sa'id bin Jubair, qultu haddatsana Buraidah ibn al-Husayb. Saya mendengar dari Buraidah ibn al-Husayb annahu qala, Buraidah bin Husayb ini sahabat Nabi. Dia mengatakan,
la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali disebabkan karena terkena ain. Orang yang tertimpa ain. Ain ini mata panas. Karena hasad, dengki atau terlalu takjub, ini bisa kena ain. Ya, kita takjub kepada seseorang atau kita terlalu dengki kepada seseorang, maka hal itu bisa mengenai saudara kita yang kita lihat, yang kita saksikan saat itu. Jadi kata Buraidah bin Husayb, tidak ada ruqyah kecuali tidak boleh diruqyah kecuali karena sebab apa? Terkena ain, au humatin, atau humah, panas karena tersengat hewan buas, kalajengking atau mungkin ular. Ya, jadi humatin di sini panas, namun bukan panas biasa, tapi panas kalajengking yang menggigit dia, atau ular atau apalah yang menyengat dia. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ini pujian Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman. Bagus juga sih. Artinya dia puji Husain bin Abdurrahman karena dia mengamalkan apa yang dia dengar. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Telah berbuat baik orang yang melakukan amal dari apa yang dia dengar. Dia mempraktekkan apa yang dia dengar. Ini pujian Husain bin Abdurrahman kepada Sa'id bin Jubair. Bagus. Artinya ilmu itu diamalkan, dan yang diamalkan sesuai dengan yang didengar. Ya, bukan mengamalkan sesuatu yang tidak didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sa'id bin Jubair bilang, bagus, cuman ini pujian, namun pengen koreksi apa yang disalahfahami oleh Husain bin Abdurrahman, dan koreksinya juga pakai hadis. Koreksinya juga pakai hadis. Walakin ini bagus, tapi ada sebuah hadis yang saya dengar dari Nabi dari Abdullah bin Abbas, karena Abdullah bin Abbas tadi sudah kita katakan gurunya Sa'id bin Jubair. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uridat alayya al-umam." Nabi bersabda bahwasanya ketika Isra Miraj, saya ditampakkan tentang umat-umat terdahulu, diperlihatkan kepada saya umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd. Saya melihat ada seorang nabi dan bersama dia kelompok yang banyak sekali. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulani. Ada juga seorang nabi tapi pengikutnya cuma 2 orang. Ya. Bahkan cuma 1 orang. Ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, 1 orang. Wih, luar biasa ya. Nabi pengikutnya cuma 2 orang, ada yang cuma 1. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Ada lebih parah lagi, tidak sama sekali punya pengikut, enggak ada yang taat. Wallah. Ini kasihan juga ya. Tapi begitulah, sampai setingkat Nabi pun tidak punya pengikut. Apalagi kalau cuma kita-kita. Ya, ada yang tidak ikut, sudah berdakwah siang hari malam tapi tidak ada yang ikut. Wajar juga, ini juga penyejuk hati buat para dai. Ya, buat hiburan. Jangan bersedih karena ada nabi yang memang tidak punya pengikut. Ya. Maka kebenaran itu bukan dilihat dari jumlah banyaknya, karena ada nabi yang tidak punya pengikut. Masa nabi dibilang salah gara-gara tidak punya pengikut? Ya. Masa nabi dibilang salah, sesat, tidak punya pengikut?
Ada nabi yang tidak punya pengikut. Maka kalau akhir zaman seperti kita sekarang, dakwah tauhid, dakwah sunnah tidak disukai, malah ditantang, malah dilawan, wajar. Ya, itu biasa saja. Kita kuat dengan kayak gini. Gak usah khawatir, kita berdakwah kan dapat pahala. Ridho Allah yang kita harapkan, hidayah di tangan Allah. Ya. Gak boleh dipaksa. Lalu Nabi mengatakan idrufi ali sawadun azim. Lalu terangkat, ditampakkan kepada saya sawadun azim, kelompok yang sangat besar sekali. Fadhanantu annahum ummati. Lalu saya kira, kata Nabi, saya kira itu adalah pengikut saya. Saya kira itu adalah umat saya. Faqila li hada Musa wa qaumuhu. Tapi ternyata dikatakan itu Musa dan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya. Fanadhartu, lalu saya lihat lagi. Fa idza sawadun azim, ada juga kelompok yang luar biasa banyak. Faqila li hadhihi ummatu. Lalu dikatakan kepada saya, itulah umatmu. Itulah umatmu. Yang banyak itu yang dilihat sama Nabi. Lalu Nabi bilang, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Yang tadi banyak sekali itu, yang saya lihat terakhir, kata Nabi ini, bersama mereka, bersama satu orang, sab'una alfan, 70.000 orang, masing-masing bawa 70.000. Luar biasa banyak ya. Nah, hitung sudah 70.000. Tapi ada yang bilang sahabat-sahabat Nabi saja itu lebih dari 70.000. Banyak sekali. Makanya ada buku karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, buku besar namanya Al-Isobah fi Ma'rifatis Sahabah. Namanya Al-Isobah fi Ma'rifatis Sahabah. Terjemahan bebasnya adalah ketepatan menentukan sahabat Nabi. Itu disebutkan banyak sekali sahabat. Ya. Ada juga versi lain yang lebih banyak dari itu. Maka alhamdulillah ternyata di setiap orang itu bawa 70.000 orang. Kasih kali sudah. Berapa orang nggak tahu itu jumlahnya. Bersama mereka 70.000 orang. Apa keutamaan mereka yang 70.000 itu? Yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Yang luar biasanya itu adalah tanpa hisab, tanpa adab. Berarti ada orang masuk surga, ya, harus dihisab dan harus juga diadab dulu. Ada orang yang masuk surga tapi dihisab dan diadab dulu, dibersihkan dulu dosa-dosanya. Semua dosa-dosa besar itu akan, kalau Allah kehendaki, Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa tanpa diadab dulu, langsung masuk surga boleh kalau Allah maafkan. Ada juga yang disiksa dulu, dibersihkan dulu dosanya, baru Allah maafkan dan dimasukkan ke dalam surga, tidak kekal di neraka. Adapun kalau orang yang bertauhid, aman hisabnya, aman dari adab. Siapa mereka? Ini disebutkan. Thumma nahadha fadakhala manzilah. Lalu setelah Nabi bercerita, kata Abdullah bin Abbas ini, setelah Nabi sebutkan tentang ini, Nabi pun berdiri, lalu dia masuk ke rumahnya. Bikin penasaran sahabatnya, ini siapa mereka, ini ciri-cirinya nih. Kita perlu tahu siapa mereka. Ya. Fakhadun nasu fi ulaik.
manusia pada diskusi, ribut, bahas siapa. Belum tahu nih ilmunya dari Rasulullah. Boleh ente diskusi, boleh ente bahas agama, bicara, tapi keputusan terakhir adalah dalil, Quran atau hadis. Faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Ada sebagian orang bilang, ini sahabat Nabi yang bilang, ada sebagian orang bilang, oh mereka itu sahabat-sahabat Nabi. Wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'an. Kata sebagian orang lagi, oh mereka itu memang lahirnya dari bapak-bapak mereka sudah dalam keadaan Islam, lahir sudah dari sananya Islam, dan belum pernah berbuat syirik, tapi lahirnya dari mulai Islam, dari bapaknya sudah Islam. Kalau sahabat Nabi kan mereka dari kesyirikan, kekufuran, pindah Islam. Jadi sahabat Nabi ini sampai bahas, oh ini keutamaan luar biasa. Mereka sampai mengatakan bisa jadi kita memang tidak masuk. Ini kayaknya khusus bagi mereka yang lahir sudah muslim dan belum pernah berbuat syirik. Wa dzakaru asya, ada yang bilang yang lain, pokoknya macam-macam. Fa kharaja alaihim Rasulullah fa akhbaru. Lalu Nabi pun keluar dari rumahnya. Dia langsung temui mereka, lalu dia sebutkan ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Humul ladzina la yastarqun, yaitu mereka-mereka yang tidak meminta ruqyah. Yang pertama, tidak meminta diruqyah. Ya, maka hati-hati. Kalau kita merasa tidak enak, mau diganggu apa, ini harus diruqyah ini. Iya, memang kayak begini tidak boleh dia yang minta ruqyah, kita yang ruqyah dia nih. Nah, baik. Orang-orang yang tidak meminta diruqyah, kalau kita yang meruqyah tidak ada masalah. Yang masalah adalah yang tidak meminta diruqyah. Kata Syekh Al-Utsaimin, la yastarqun, itu dalam riwayat yang lain la yarqun, walakin hadhihi riwayah khata. Ada lafaz lain la yarqun yang tidak meruqyah, tapi ini riwayatnya salah. Karena ya ada sahabat yang pernah meruqyah dan Rasulullah menyetujui. Rasulullah juga pernah meruqyah. Ya. Dan ini ajaran. Ini merupakan solusi bagi orang-orang yang diganggu jin, yang kena mata panas, yang sakit, bisa diruqyah. Maka tidak kena bagi orang yang meruqyah. Yang masalahnya adalah yang meminta diruqyah. Kata-kata yastarqun dalam bahasa Arab itu adalah istaf'al, dari wazan istaf'ala. Jadi istarqa yastarqi dari wazan, dari timbangan istaf'ala. Istaf'ala itu kalau dalam bahasa Arab artinya meminta. Ya, meminta. Sama dengan ghafarah itu artinya mengampuni. Tapi kalau istaghfara minta ampun, kita yang meminta ampun. Sama dengan a'ana itu meminta bantu, membantu. A'ana itu membantu, tapi kalau ista'ana yasta'inu itu meminta bantuan. Sama dengan tadi raqa yarqa dengan istarqa yastarqi, itu sudah beda arti. Maka yastarqun itu artinya orang yang meminta diruqyah. Nah, itu orang yang pertama.
Waktunya singkat jadi saya tidak panjang lebar bahas tentang ruqyah ya. Nanti ada pembahasan khusus tentang ruqyah lagi. Ya, ruqyah yang syirik. Ada ruqyah yang sunnah, yang syar'i, ada ruqyah yang syirik. Ruqyah itu sebenarnya kalau diartikan dengan bahasa Indonesia mantra. Ya, mantra, tapi mantra itu konotasinya lebih buruk ya. Mantra itu sebenarnya konotasinya kepada santet-santet gitu atau yang syirik-syirik gitu. Tapi kalau ruqyah ini adalah zikir, doa. Ya, zikir dan doa. Dan ini istilah syar'i dari Rasulullah SAW. Yang kedua, sifat orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan api atau ada yang mengatakan besi panas yang sudah dibakar. Ya. Tidak berobat dengan api atau besi yang dipanaskan. Biasanya tuh luka, mohon maaf, saya pernah dengar seorang syekh cerita tentang pengobatan kai. Memang kai ini solusi terakhir. Ya, sampai dibikin kaidah dalam kalimat bahwasanya kalau tidak ada jalan, tidak ada obat, maka solusi yang terakhir adalah al-kai. Ya. Solusi yang terakhir adalah al-kai. Ini dikatakan bahwa kalau sudah tidak ada jalan yang lain, maka pakai al-kai. Ini sebuah pepatah. Sebenarnya itu dari hadis bahwasanya kalau kita berobat, obat sudah mentok, nggak ada lagi. Kalau misalnya berkaitan dengan luka atau apa, pakai besi panas atau api. Penyakit diabetes yang orang sudah luka, diabetes mellitus atau apa itu kalau pakai besi panas dibakar itu bisa sembuh. Tapi memang sakit, ya dibakar sembuh itu, insya Allah. Sampai dikatakan akhirud dawa al-kai, akhir dari pengobatan adalah al-kai. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini solusi terakhir. Wala uhibbul kai, tapi kata Nabi saya tidak suka al-kai. Namun ini solusi terakhir. Pengobatan dengan api atau besi yang dipanaskan. Nah, ciri yang kedua adalah orang yang tidak berobat dengan ini. Kalau kita renungkan sejenak, ini berobat apa hubungannya dengan kesyirikan dan masalah tauhid? Nanti di ujung ada jawabannya. Wala yatatayyarun, yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah yang tidak menganggap sesuatu sial atau takut dengan kesialan. Tidak menganggap sesuatu ini bisa mengakibatkan sial atau takut dengan kesialan. Nah, ini paling banyak terjadi. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat sunnah yang dicintai Allah. Takut sial, syirik. Nah, ini kalau yang pertama dan kedua ini bukan sesuatu yang dikatakan syirik, tapi nanti dia khawatirkan kalau sudah bergantung kepada, ya kayak tadi meruqyah. Jadi kalau dia dia berkeyakinan tidak akan sembuh kecuali dengan ruqyah, dan dia yakini bahwa ruqyah adalah yang menyembuhkan penyakitnya, padahal yang menyembuhkan itu Allah. Ruqyah hanya sebab perantara, ya. Yang mengobati, yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah, tapi kita dengan cara ruqyah. Kalau dia yakini bahwasanya ruqyah itu sebab satu-satunya atau dialah yang menyembuhkan, ini syirik. Ya. Atau kai itu kalau dia meyakini bahwasanya dengan kailah yang menyembuhkan, maka dia terjatuh pada kesyirikan. Dia tidak yakin Allah yang menyembuhkan. Kai adalah sebab. Ingat, sebab. Semua pengobatan itu sebab, yang menyembuhkan Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maritu fa huwa yashfini. Kalau saya sakit, dialah Allah yang menyembuhkannya.
Kembali lagi kepada tatoyur, menganggap sesuatu sial atau takut pada kesialan. Hati-hati. Menganggap sesuatu sial itu adalah biasanya setelah terjadi. Tapi kalau takut pada kesialan sebelum terjadi, takut sial, hati-hati. Ini syirik. Dan ini banyak terjadi. Sampai Rasulullah mengatakan, sampai sahabat-sahabat pada khawatir, ya Rasulullah, siapa yang selamat dari itu? Kita kan berikhtiar, kita kan berusaha nih. Siapa yang ketika dia berusaha, dia kerja, dia melangkah, dia pasti takut itu. Takut jatuh, takut sial, takut ini pasti terjadi. Apa solusinya? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma minna illa wa yakhafu at-tayr aw at-tiyara illa anna Allah yudhibuha aw yudhibuhu bit-tawakkul." Tidak ada yang selamat dari kesialan. Tidak ada yang selamat dari kesialan. Semua kita tidak ada yang selamat. Tapi Allah selamatkan dengan tawakal kepada Allah. Yang bisa selamat adalah dengan apa? Tawakal. Jadi jangan sampai takut sial, atau dia menganggap sesuatu ini mendatangkan kesialan. Nah, itu bahaya. Gara-gara tinggal di rumah ini, dia bilang sial gara-gara tinggal rumah sini. Gara-gara beli kendaraan ini, dia bilang saya jadi sial. Gara-gara saya menikah dengan wanita ini, saya jadi sial. Gara-gara nikah dengan laki-laki ini, saya jadi sial. Gara-gara berteman dengan teman ini, saya jadi sial. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini kesyirikan. Tapi kita hilangkan dengan tawakal kepada Allah. Maksudnya gimana? Kalau yang belum terjadi, kita berikhtiar, gantungkan harapan kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jangan takut sial. Hati-hati, ini syirik. Kalau yang sudah terjadi, jangan bilang, oh gara-gara ini sial jadi saya. Tawakal kepada Allah. Tadi sudah kita tawakal, berarti kita yakin bahwa setiap yang terjadi itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa untuk menghilangkan sial dalam diri kita. Nabi ajarkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan imam-imam yang lain, Rasulullah bersabda, Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Engkau tetapkan. Ternyata kesialan pun datang dari Allah atau Allah yang tetapkan. Jadi bukan dari benda. Memang bukan kesialan tapi kegagalan. Nah, kesialan ini hampir mirip-mirip dengan kegagalan. Orang takut gagal. Hati-hati. Takut sial. Kan sial itu kan orang gagal kan. Pokoknya kerja gagal, ya. Dagang gagal. Ini takut sial. Takutnya luar biasa. Hati-hati, itu syirik. Makanya doanya adalah Allahumma la tayra illa tayru. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang Kau tetapkan. Wala khaira illa khairu. Dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang Kau tetapkan. Wala ilaha illa ghairu. Dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Engkau. Subhanallah, ditutup dengan tauhid. Doa. Pasrah, gantungkan kepada Allah, tawakal kepada Allah setelah kita berusaha. Urusan berhasil atau tidak, itu kuasa Allah. Allah yang berikan jalan, tapi kita berusaha. Kesembuhan itu yang berikan Allah. Kita berusaha menuju kesembuhan itu dengan berobat, minum obat. Hadis ini yang terakhir
tadi kita bacakan hadis yang panjang itu, ujungnya Rasulullah bilang wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Diawali dengan ruqyah, diawali dengan kai, lalu kemudian apalagi tadi tiarah, kesialan, baru ditutup dengan apa? Tawakal, yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selamat masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Berarti yang tadi didiskusikan sama sahabat, oh berarti mereka yang lahir dari bapak ibu mereka sudah muslim dan tidak pernah berbuat syirik atau belum pernah berbuat syirik. Ternyata bukan itu. Hal yang mungkin dianggap sepele, ini yang banyak terjadi. Anda kerja, Anda bisnis, apapun, jangan takut sial. Semua yang tentukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Antum ketika sudah punya karir naik, antum awalnya bisa jadi mungkin ada yang belum pegawai negeri, gitu. Palingan dalam mulai masa karirnya dia berharap gaji itu naik. Dan paling khawatir kalau gaji turun. Takut kan? Ya Allah, jangan sampai turun, bahaya. Nah, naik khawatir dipecat. Selama Anda sudah berikhtiar yang terbaik, kenapa harus khawatir? Ya, kenapa harus takut? Tawakal kepada Allah. Hidup kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma pekerjaan kita, hidup kita, nyawa kita milik Allah. Lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa indahu bi kulli syai' wa indahu bi wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Allah ambil apa yang Allah kehendaki. Allah juga kasih apa yang Allah kehendaki, dan semuanya ada waktunya. Enggak ada yang selamanya abadi. Tidak ada yang kekal, pasti ada masanya akan hilang. Maka kalau kita punya karir, kita punya usaha, ya jangan jangan terlalu khawatir, takut hilang dari kita. Semua yang ada pada kita ini kan pemberian dari Allah. Adakah kekhawatiran misalnya antum bisnis, antum dagang, karena kita ini semua orang-orang berbisnis, sedikit banyak pernah membeli, pernah menjual, adalah. Kita khawatir kalau sudah naik dagangan, sudah mulai berkembang, takutkah? Takut tidak kita bangkrut? Ya, khawatir, takut sial. Sial itu artinya tidak sukses kan? Tidak berhasil, sial. Bahasa kita kan begitu. Ketika orang tidak sampai kepada apa yang dia tuju. Hilangkan dengan tawakal kepada Allah. Iya, memang semua orang khawatir dengan itu, tapi hilangkan dengan tawakal. Yakin Allah yang kasih, maka selamat. Selamat dari syirik. Itu solusinya. Gak ada orang yang selamat kata Rasulullah, tapi hilangkan dengan tawakal kepada Allah. Anda cuma berikhtiar. Ada sebagian orang yang sudah berikhtiar tidak dapat, bahkan malah ada yang tidak susah payah, Allah kasih ada jalannya. Maka sebenarnya kita ini cuma disuruh berikhtiar. Kalau seandainya orang yang kadang ikhtiarnya biasa-biasa saja Allah kasih, apalagi orang yang berikhtiar. Maksudnya ikhtiar di sini bukan cuma sekedar bukan sekedar kerja saja, tapi doa juga. Doa jangan lupa. Ini diantara bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa, minta. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, itu harus kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memulainya dengan menyandarkan semuanya kepada Allah. Hadis ini yang panjang tadi itu ketika didengar, Uqasyah bin Mihsan sahabat Nabi dengar. Dan dia saat itu ada di samping Rasulullah.
Lalu Ukasha bin Mihsan bilang, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum." Ya Rasul, minta kepada Allah supaya aku termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mengatakan, "Anta minhum," engkau termasuk dari mereka. Lalu ada sahabat yang lain datang lagi, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum, yang yaj'alani minhum." Ya Rasul, minta pada Allah, doa pada Allah supaya saya termasuk dari yang masuk surga tanpa hisab ini dan tanpa adab. Maka Rasulullah bilang, "Sabaqaka biha Ukasha." Ukasha sudah mendahului engkau. Artinya ini sebenarnya dia juga dapat supaya dia berikhtiar kepada Allah. Kalau dia diiakan lagi, nanti yang satu datang lagi, nggak habis-habisnya nanti. Ya, insya Allah semua sahabat yang punya jalan seperti ini, langkah seperti ini insya Allah masuk surga tanpa hisab. Yang penting selamat dari syirik. Selamat dari syirik. Jadi tidak harus lahir sudah jadi muslim. Bisa jadi mungkin masa lalu pernah buat syirik, pernah terjerumus, tapi kita tobat dan tidak lagi berbuat syirik. Selamat sudah. Maka inilah keutamaan orang yang bertauhid, menerapkan tauhid, insya Allah termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab dulu, langsung masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.